Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa datang beribadah bersama-sama. Minggu 15 setelah Trinitatis dengan tema Jangan Menghakimi. Mari kita serahkan kehadirat Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan sukacita kepada kita dengan cuaca yang kurang agak tidak bersahabat dengan kita, tidak menghilangkan sukacita kita untuk datang beribadah pada malam hari ini. Kita berdoa, kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai 3. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung, batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami,
agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi sampai akhirnya Engkau membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini dengan tema Jangan Menghakimi, yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat 21 kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kita bersama-sama membaca ayat 21. "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Dari PKJ nomor 179 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Banyak perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kita. Terlebih kita sering mendukakan nama Tuhan. Pada ibadah kita malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita. Marilah kita mengakui dan menyesali akan dosa kita. Kita berdoa, kita saat teduh.
Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditebus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkanlah dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan janganlah biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntunlah dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 216 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 ayat 2 sampai 3.
senyum. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 sampai 3. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin akan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oleh rahmatnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga
harinya Heran oleh kekudus dosa dan dosaku dan dalam firman-Ku kenal Siapa penebus namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin akan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang kami nikmati hingga saat ini. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, dan kami boleh merasakan penyertaan-Mu di saat kami berangkat dari rumah kami di perjalanan hingga di rumah-Mu ini. Bapa, ajarlah kami. Bapa, mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan firman-Mu, yaitu mengasihi Allah, mengasihi Engkau, menghargai orang lain, sebagaimana Engkau menghargai kami semuanya. Bersabdalah Engkau Bapa, kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik kepada kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mari saudara, kita akan membaca secara responsoria. Kami akan awali dari ayat yang ganjil, saudara, ayat yang genap. Namun di ayat yang kelima kita membaca bersama. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mari kita sama-sama membaca bersama. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mendengar tadi apa yang saya bacakan, mungkin di sana sini ada sedikit perbedaan kata.
tapi kalau inti tetap. Karena saya membaca Bapak Ibu Alkitab terjemahan baru edisi 2. Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ini yang terbaru, terjemahan yang terbaru saat ini. Sehingga sekalipun ada di sana sini sedikit perbedaan, tetapi esensi intinya adalah sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam tata acara kita di sini menjelaskan bagaimana agar hidup kita don't judge, jangan menghakimi, dan itu menjadi tema di dalam pemberitaan dalam minggu ini. Don't judge, jangan menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap menghakimi saya kira sudah ada sejak dulu. Pada masa lampau juga ada, saat ini barangkali saudara juga pernah mengalami atau melakukan menghakimi. Kata menghakimi, saudara, atau ya katakanlah dulu menghakimi dari kata boleh sebut hakim. Dan kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, hakim yaitu krino, saya menghakim atau saya menghukumi. Artinya menghukum juga menilai, mengakses sesuatu atau seseorang. Jadi bukan hanya menghukum, tapi ada makna yang lebih positif, yaitu mengakses, menilai seseorang, menilai sesuatu. Biasanya hakim akan memutuskan salah atau tidak. Itu pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Paulus di dalam pemberitaan ini mengatakan stop judge, stop judging, berhentilah untuk menghakimi. Kita yakin saudara ini punya latar belakang yang jelas, di mana Paulus mendengar suasana apa yang terjadi di jemaat Korintus itu sendiri. Di jemaat itu saudara subur sekali sikap yang menghakimi itu. Misalnya menghakimi orang kaya, menghakimi orang miskin. Dan sebaliknya juga orang miskin menghakimi orang kaya. Misalnya, apalah maknanya kalau si X itunya, gak ada apa-apanya. Bisa juga orang miskin menghakimi orang kaya. Percuma aja dia kaya, percuma aja mobilnya hebat, tapi perbuatannya nol. Perbuatannya itu kosong. Nah, itu adalah bahagian dari menghakimi. Di jemaat ini juga, jemaat Korintus, ada yang menganggap dirinya
hebat. Ada menganggap dirinya full kerohanian. Artinya dia menganggap kalau saya bisa berbahasa lidah, that's number one. Kalau ada orang yang menganggap di jemaat itu menganggap dia bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, wah ini rohani, kerohanian yang number one, nomor satu. Sementara menghakimi yang tidak dapat berbahasa lidah, wow, kekristenannya itu nggak ada apa-apanya. Saling menghakimi menjadi kondisi situasi yang subur di jemaat Korintus. Bahkan ayat yang sangat terkenal yang kita pahami, Bapak Ibu saudaraku, Paulus jelas menyebutkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 itu, aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas, aku pengikut Kristus. Sebenarnya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu saudara, itu menunjukkan dia menjagokan idolanya, sekaligus underestimate, merendahkan orang lain. Itu juga bahagian dari menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab di dalam Perjanjian Baru salah satu contoh bagaimana Paulus itu sendiri dinilai, Paulus itu sendiri dihakimi oleh jemaat Korintus. Kita bisa membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Saudara, itulah judgment, penilaian jemaat itu. Penilaian jemaat itu terhadap diri Paulus itu sendiri. Kalau kita membaca, saya membaca ayat itu saudara, 2 Korintus 10 ayat 1. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini adalah anggapan dari jemaat itu bahwa Paulus itu, sosok Paulus itu adalah sikap yang tak berdaya, sikap yang loyo, sikap yang tak mampu manakala berhadapan dengan face to face, berhadapan dengan muka. Itu penilaian terhadap diri Paulus, terhadap kerasulan Paulus. Kalau bertemu tidak mampu, tapi kalau menulis jarak jauh, wow, luar biasa. Itu yang bisa kita pahami Bapak Ibu, penilaian jemaat itu terhadap rasul atau terhadap Paulus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah konteks, inilah yang dialami, yang melatar belakangi kehidupan jemaat itu, sehingga muncul statement don't judge, jangan menghakimi. Karena apa? Karena manakala kita menghakimi seseorang, unity, kesatuan akan hilang. Kalau ada orang yang menganggap dia lebih rohani daripada yang lain, di situ ada segregasi, di situ ada pemisahan-pemisahan, saudara. Sehingga Paulus dengan tandas menyebutkan di dalam pemberitaan firman ini, karena itu janganlah menghakimi, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita ini yang hadir pada saat ini, bagaimana sikapmu kalau ada orang lain menghakimimu? Bagaimana sikap
kalau ada orang menuduh kau, memberikan tuduhan samamu bahwa kau telah mencuri handphoneku, kau telah mencuri handphoneku. Ini kata si anu, contohnya. Itu adalah sebuah tuduhan. Kita dianggap atau disebut sebagai seorang yang mencuri. Saudara, kalau misalnya di gereja juga, bisa saja kalau kita dituduh melakukan sesuatu sehingga kita tidak layak, tidak diberi kesempatan untuk menghitung kolekte. Contoh, mungkin hati kita tidak enak karena ada dugaan, karena ada ungkapan atau mungkin praduga kau berlaku ini dan itu. Kita tidak layak menurut seseorang karena ada tuduhan ini dan itu. Pasti saudara, kalau kita dituduh seperti itu, hati ini jengkel. Bahkan seperti ungkapan yang sering, sakitnya di mana? Sakitnya di sini gitu. Sakitnya di sini. Karena tuduhan seseorang, kita melakukan sesuatu yang tidak atau belum tentu benar. Saya pernah mengalami saudara di dalam perjalanan hidup saya. Sebagai pendeta, saya dituduh menggunakan dana yang tidak tepat. Saya dituduh menggunakan dana yang tidak proporsional. Sehingga ada ungkapan layaknya dia itu sebagai penyamun. Bayangkan itu sadisnya Bapak Ibu. Penyamun, tahu penyamun ya? Tahu ya? Penyamun. Orang yang barangkali lebih dari yang jahat lah itu. Merampok. Saya merasa sakit hati. Bukan hanya di sini hatiku sakit. Keluargaku juga merasakan sakit. Karena dituduh melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Padahal nyatanya jelas itu adalah tuduhan. Mungkin ada tujuan tertentu. Ini adalah hoax. Dan ini adalah unfair. Tidak adil menuduh tanpa ada data bukti yang jelas. Saudara, inilah pengalaman hidup yang bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus ketika itu dituduh dia hanya jago kandang. Dia hanya mampu menuliskan kata-kata yang hebat, kata-kata yang menginspirasi. Tapi manakala bertemu face to face, dia tidak berani. Dia tidak mampu. Padahal anggapan itu hanya hoax. Paulus itu adalah sosok yang berani, sosok yang mengatakan apa yang sebenarnya. Bahkan sosok Paulus yang siap memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi sikap yang tidak mencerminkan unity, inilah yang perlu diperangi melalui pemberitaan firman ini. Tetapi sikap yang bagaimana untuk membangun kesatuan persatuan walaupun ada perbedaan, inilah yang Tuhan harapkan di tengah-tengah kita. Dan itu
dapat tercermin saudara, yaitu bagaimana kita menghargai orang lain. How to respect other people. Bagaimana untuk menghargai, mengasihi orang di dalam situasi, di dalam kondisinya. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihinya, menghargainya sebagai ciptaan Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti karena kita adalah anak-anak Allah yang berharga, perlakukanlah saudaramu sebagaimana Allah memperlakukan mereka, yaitu menghargai, mengasihi. Artinya kita itu bernilai, berharga di mata Allah. Kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari sikap Paulus dalam pemberitaan ini atau melalui pemberitaan ini. Yang pertama, jangan goyah. Ini yang mau kita tekankan, jangan goyah dan jangan give up, jangan menyerah di dalam tuduhan-tuduhan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau kamu melakukan yang benar, tuduhan-tuduhan itu nantinya itu akan lenyap begitu saja. Tetap teguh saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya juga tetap teguh sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan yang diberikan kepada saya. Kalau Paulus mengangkat beberapa sikap sebagai bukti bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah hamba Tuhan, sekalipun menghadapi tuduhan-tuduhan. Ini yang disebutkan di dalam ayat 2. Mari saudara, perhatikan ayat 2 itu dengan baik-baik. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sebagai pelayan, sebagai anak-anak Tuhan. Satu sikap yang Tuhan inginkan adalah you are trusted. Kau terpercaya. Dalam bahasa Batak, Bapak Ibu mungkin kita tahu ya, Amang tahu. Apa itu terpercaya? Haposan. Haposan ya. Ayo kita sebutkan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Haposan. Trusted. Dipercaya. Inilah yang Paulus perlihatkan di dalam kepelayanannya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun dituduh ini dan itu, tapi dia trusted. Dipercaya di dalam kehidupannya. Pertanyaan adalah, are you trusted? Apakah kau terpercaya, saudara? Apakah engkau dapat dipercaya? Ini menjadi renungan bagi kita. Mari jawab saudara-saudara dalam hatimu. Apakah aku dipercaya mamaku ya? Apakah aku dipercaya papaku? Apakah aku dipercaya untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan orang tua atau diberikan kakak abang atau diberikan seorang dosen kepada siswanya atau mahasiswanya? Apakah kita terpercaya? Saudara, ini menjadi kabar baik bagi orang Kristen di dunia ini. Kalau orang Kristen dimanapun, keadaan bagaimanapun, dia selalu terpercaya. Yakinkah Bapak Ibu kalau handphone di sini tinggal akan kembali ke ruang konsistori? Apa jawaban kita? Kembali.
itu berarti kita terpercaya. Tapi manakala tas kita ya tinggal sebentar, raib seketika, itu berarti you are not trusted. Kau tidak dipercaya. Mungkin dengan kepercayaan hidupmu dapat dipercaya. Dimanapun kita akan dipakai orang. Atau hidup kita akan lebih berbahagia. Bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berefleksi ya dari pembacaan di epistel tadi. Seorang Yusuf yang memiliki kakak-kakaknya, abang-abangnya, atau abang-abangnya lah kita katakan. Tapi kalau Jawa, orang di Jawa sana, laki-laki juga dipanggil kakak kan gitu. Dalam berhubungan, berinteraksi dengan abang-abangnya, kita tahu bagaimana sikap abang-abangnya itu terhadap Yusuf. Kita tahu bagaimana skenario jahat yang diperbuat oleh saudara-saudaranya itu, dan itu menjadi report kepada orang tuanya. Tapi akhirnya saudara, kendati pun pengalaman pahit yang dialami oleh Yusuf, dan di dalam teks kita itu, di dalam khususnya Kejadian 50 ayat 20 itu ada percakapan antara Yusuf yang sudah menjadi raja di Mesir itu, sementara saudaranya itu datang dari tanah yang jauh untuk memohon, untuk menerima makanan dan minuman, sekalipun mereka sudah melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Saudara, Yusuf tidak membalas perbuatan saudaranya itu. Sekalipun itu sakitnya di sini pasti bisa saja secara psikologis seperti itu. Tapi dia tidak membalas. Tidak membalas perbuatan dari saudara-saudaranya. Bahkan dia tidak menghakimi. Oh, kalau kau dulu kayak gini lah sikapmu, tidak mungkin aku memberikan sesuatu kepadamu. Kan bisa. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan Yusuf yang mengetahui segala seluk-beluk skenario jahat yang dibuat oleh saudaranya. Tapi saudara, Yusuf tidak menghukum, tidak menghakimi saudara-saudaranya. Karena apa? Di dalam hidupnya telah terpatri ada kasih Tuhan. Sudah subur kepedulian, sudah subur menghargai abangnya. Walaupun abangnya memperlakukan yang tidak baik kepada dia, dia tetap punya iman yang teguh. Dia punya keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada setiap orang yang menyadarinya. Ungkapan yang manis dan menyentuh sekali. Saudara, ungkapan ini luar biasa yang boleh kita maknai di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca ayat 20 itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Wah, kau telah merencanakan niat jahat terhadapku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, ini pengalaman yang luar biasa. Orang lain, abangnya, saudaranya telah mereka-rekakan, telah melakukan yang jahat terhadap dirinya. Tetapi dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang itu. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk memelihara hidup
suatu bangsa yang besar. Selalu dalam hidup Yusuf itu bahwa rancangan Allah selalu rancangan the best. Rancangan yang terbaik di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan inilah yang perlu melekat di dalam dada kita. Rancangan Allah selalu rancangan yang terbaik. Walaupun ada orang yang mereka-rekakan kejahatan kepada kita, tapi Allah bisa menghalaunya, bisa memakainya itu menjadi satu kesempatan bagi kita. Bagaimana pentingnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah. Bapak, Ibu, saudaraku, sungguh luar biasa sikap yang dapat kita belajar dari Paulus. Dia tidak menghakimi, dia tidak membalas walaupun ada sikap menghakimi dari temannya atau bangsa yang lain, orang lain, jemaat yang lain. Dia selalu memperlihatkan sikap yang terpercaya. Yusuf juga demikian. Di dalam hidupnya walaupun ada kesempatan menggoda dia. Kita tahu ya bagaimana Yusuf ketika di rumah Potifar itu ada good temptation, ada cobaan yang enak, ada godaan. Istri Potifar itu menggodanya, saudara. Tapi dia tetap terpercaya. Tidak terpengaruh dengan kenikmatan sementara. Tapi dia tetap melihat bahwa kehendak Allah harus diperlihatkan melalui kehidupannya. Sekalipun ada sesuatu yang menantang, menggoda dia. Biarlah Roh Kudus, saudara, memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Sehingga sekalipun ada tantangan, mungkin bagi orang itu tantangan atau tantangan dan juga ada godaan. Mungkin godaan itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat. Tapi namanya godaan, itu adalah nikmat membawa sengsara. Bukan sebaliknya, sengsara membawa nikmat. Nikmat itu menjadi kesengsaraan bagi kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Paulus katakan, kita melalui Roh Kudus kita dipercaya. Saya membaca sebuah buku yang judulnya seperti ini. Buku ini sudah lama sekali, tapi saya selalu terngiang dengan menikmati satu paragraf yang disebutkan di sana. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Apakah rahasia bahagia di dalam hidup manusia? Ini judulnya Melacak Makna Hidup. Ini judul buku itu, Melacak Makna Hidup. Harold Kushner itu pengarangnya. Dia menyebutkan, Bapak Ibu saudaraku, bahwa bahagia bukanlah karena kita kaya. Wow. Bahagia ternyata menurutnya bukanlah orang yang terkaya, the have one, bukan orang yang termasyur, yang populer, atau orang kaya bukan karena engkau memiliki banyak buku-buku tentang kebahagiaan. Bagaimana untuk bahagia? Bukan. Menurutnya justru kebahagiaan adalah kalau di dalam hidupmu engkau memiliki sikap friendly, ramah. Tahu ramah Bapak Ibu ya saudara? Ini gampang. Ramah. Aduh, lapatan di bahasa Batak ramah amang. Basar, mulu dihami Simalungun. Kalau kami di etnis Simalungun, ramah, basar. Artinya kita ramah ya. Kalau bertemu dengan orang, ya kita memulai bercakap, menyapa, ramah. Ini menurutnya satu sikap kebahagiaan di dalam hidup. Ramah, friendly kepada banyak orang. Dan
nikmati sendiri, rasakan sendiri kalau kita ramah terhadap banyak orang. Yang kedua menurutnya yaitu ringan tangan. Apa ringan tangan? Saudara, ringan tangan artinya apa? Ya, berbuat kebaikan kata Itoku ini. Hand and hand. Tolong menolong, bantu membantu. Ringan tangan. Saya kira sikap ini welcome bagi banyak orang, siapapun dia. Apapun agamanya. Kalau kita menjadi hand and hand, ringan tangan, itulah bahagia. Demikian juga yang ketiga menurutnya, orang yang bahagia adalah ini yang kita sebutkan tadi itu, yaitu trusted. Kita terpercaya, kita dipercaya melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kau pacaran, saudara, apakah kau terpercaya? Ini pertanyaan bagi kita. Apakah kau menjaga kesucian? Kau trusted, terpercaya. Ini menjadi kebahagiaan. Kalau anakku walaupun dia jauh, di Jakarta sana, di Surabaya sana, tapi saya yakin dia melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang Tuhan harapkan bagi kita yaitu friendly, hand in hand, help each other, menolong seorang dengan yang lain, dan trusted, kita dipercaya di dalam hidup kita. Dan yang berikut saudara, ada kesadaran baru bagi Paulus. Dengan pemberitaan ini ada kesadaran baru bagi dirinya, yaitu dia bukan hanya dapat dipercaya, dia bukan hanya dipercaya menjadi sesuatu kemegahan baginya, menjadi dasar bermegah baginya, dasar baginya untuk dibenarkan, bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesadaran baru, yaitu Tuhan menghakimi aku. Artinya rupanya orang yang menghakimi itu adalah pencuri. Tanda petik. Orang yang menghakimi saudara-saudaranya itu adalah pencuri. Kenapa saya katakan pencuri? Karena hak untuk menghakimi adalah prerogatif Allah. Allah yang mampu, dialah sosok yang menghakimi, bukan aku. Jadi kalau kau menghakimi temanmu ini dan itu, dalam tanda petik, kau mencuri hak Allah. Tetapi kalau kau menghargai orang lain walaupun dia memiliki kelemahan, keterbatasan, kita telah memperlihatkan bahwa benar-benar kita paham kita adalah satu. Kita adalah anak-anak Allah yang perlu menghargai satu dengan yang lain. Yesus adalah hakim. Allah adalah hakim. Bukan kau, bukan aku, bukan pendeta menghakimi misalnya seseorang, bukan. Hakim yang agung dan hakim yang adil. Never wrong. Hakim yang tidak pernah salah, yaitu Yesus. Dia adalah hakim agung, saudara. Dia adalah hakim agung bagi kita, bahkan the last judgment, penghakiman yang terakhir itu adalah milik Tuhan. Karena itu bagi aku,
lewat kesaksian ini. Ada satu sukacita yang luar biasa. Dan itu yang aku mau bagikan, aku share kepada saudaraku di sini. Yaitu karena Yesus adalah hakim agung kita. Yesus adalah hakim yang benar di dunia ini. Nah, kalau hakim-hakim yang lain bisa saja unfair. Ada maunya. Sehingga bisa melakukan ini dan itu. Tapi melalui pemberitaan firman ini ada suatu pernyataan yang luar biasa. Bahwa Yesus adalah hakim yang agung, hakim yang benar. Karena itu kalau hakim agung itu melakukan sesuatu kepadaku, saya akan di posisi yang salah. Saya akan di posisi berdosa karena kita sering melakukan yang tidak Tuhan senangi. Misalnya, tidak menghargai orang lain. Bahkan menghakimi orang lain. Kalau hakim agung itu memberikan keputusannya, sebenarnya kita ini adalah mati konyol. Kita ini unworthy, tidak berharga di hadapan Tuhan. Kalau dia membuat sebuah keputusan. Tapi praise the Lord, puji Tuhan bahwa Tuhan mengadili kita dengan penuh kasih. Ada amin? Tuhan mengasihiku walaupun aku berdosa, walaupun aku memiliki titik lemah, aku memiliki keterbatasan. Tapi hakim yang agung itu, yaitu Yesus kita itu, mengatakan, welcome, mari, dosamu sudah kuampuni. Ini adalah good news, ini adalah kabar baik yang perlu kita beritakan, saudara. Kepada banyak orang. Yesus adalah hakim yang benar. Dan memutuskan walaupun kita ada kekurangan dan dosa. Tapi kita berharga, bahkan kita diampuni dosa kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan kita yang hadir di sini. Karena itu, mari tunjukkanlah bahwa engkau benar-benar mengasihi Allah. Engkau benar-benar di dalam hidupmu sudah meyakini ada jaminan. Ada jaminan keselamatan dan itu adalah sukacita yang besar bagi kita. Dan semuanya itu adalah anugerah Allah. Karena itu saudara, mohonlah dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan, kita dikuatkan di dalam hidup kita. Memperlihatkan sikap menghargai, mengasihi orang lain, bahkan memperlihatkan sikap yang ramah, sikap yang mau berbagi, share to each other, dan juga kita haposan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bahagia Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kendati pun di dalam dunia ini, bahkan di jemaat Korintus, ada sikap yang tidak membangun, ada sikap yang menghakimi. Sebenarnya dengan sikap seperti itu, tidak kau kehendaki. Bahkan sikap seperti itu mencuri hak Allah. Karena yang menghakimi, orang yang dapat menghakimi, hakim agung, hakim yang adil adalah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Engkau memakai kami. Engkau memperhatikan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kendati pun kami sering tidak melakukan kehendak-Mu, tapi karena pengampunan-Mu luar biasa sehingga dapat memakai kami menjadi anak yang berharga. Bahkan kami ini menjadi biji mata Tuhan yang Engkau pelihara setiap saat di dalam kehidupan kami. Bagimulah Tuhan pujian,
hormat, dan iman kami semakin bertambah melalui kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman ini. Biarlah hidup kami boleh menjadi contoh, menjadi surat Kristus yang dapat dilihat, dibaca, dan dirasakan orang lain, sehingga banyak orang menjadi pengikut Yesus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperlihatkan tanda syukur kita lewat nyanyian ya. Nyanyian dulu ya, baru persembahan ya. Kita akan sambut dengan nyanyian. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Menghantar kita untuk memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 96 ayat 8 hingga 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita mengumpulkan persembahan.
Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dan dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.